Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, sehat semua ya? Masih membahas tentang sistem pernafasan manusia. Di video sebelumnya, kalian sudah mengenal struktur dan fungsi organ sistem pernafasan manusia dan mekanisme pernafasannya. Ayo kita lanjut untuk membahas materi yang masih berhubungan dengan sistem pernafasan manusia. Secara ringkas, proses pernafasan manusia dimulai dari menghirup oksigen, melakukan pertukaran dengan karbon dioksida di paru-paru, lalu dikeluarkan bersama dengan uap air lewat rongga hidung. Walaupun prosesnya sama di tiap manusia, rupanya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan manusia. Frekuensi pernafasan pada manusia dikontrol oleh bagian otak yang disebut dengan medula oblongata. Ketika kadar karbon dioksida dalam darah meningkat hingga di atas normal, medula oblongata akan meningkatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk dan diafragma. Akibatnya, frekuensi pernafasan akan meningkat untuk mengembalikan konsentrasi karbon dioksida di batas normal. Beberapa faktor yang mempengaruhi medula oblongata untuk meningkatkan atau menurunkan ritme pernapasan adalah usia, aktivitas, jenis kelamin, suhu tubuh, serta posisi tubuh. Usia. Pada umumnya semakin bertambah usia seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Jika kita perhatikan, bayi memiliki frekuensi pernafasan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena bayi masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Aktivitas. Semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernafasannya pun akan semakin meningkat. Gunanya adalah untuk memasok energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Jenis kelamin pun memiliki pengaruh terhadap frekuensi pernafasan pada manusia. Laki-laki memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan volume paru-paru wanita lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Suhu tubuh. Ketika seseorang merasa kedinginan dan suhu tubuhnya menurun, otak akan mengirim sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernapasannya. Dengan begitu, tubuh akan mempercepat pembakaran agar tetap hangat. Terakhir adalah posisi tubuh. Jika seseorang berada dalam posisi berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi dibandingkan jika ia sedang duduk atau berbaring. Hal ini terjadi karena ketika ia berdiri, tubuh memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga agar tetap seimbang, sehingga frekuensi pernapasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Selain frekuensi pernapasan, kita juga harus mengenal tentang volume udara paru-paru. Volume udara paru-paru adalah udara yang dapat ditampung oleh organ paru-paru saat proses pernafasan berlangsung. Pada orang dewasa, organ paru-paru memiliki kapasitas rata-rata sebanyak 3-5 liter. Namun hal tersebut akan bergantung pada jenis kelamin, usia, dan aktivitas harian yang dilakukan. Volume udara yang keluar masuk dari paru-paru saat proses pernafasan biasa dikenal dengan volume tidal. Pada orang dewasa, mereka memiliki rata-rata volume tidal sebanyak 500 ml. Volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa dinamakan dengan volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi sekitar 1.500 ml. Bahkan pada orang dewasa bisa mencapai 3.000 ml. Volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa dinamakan dengan volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini sekitar 1.500 ml. Volume residu yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1.000 ml sampai 1.200 ml. Kapasitas vital paru-paru yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru sekitar 3.500 ml. Kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Volumenya sekitar 4.500 ml. Total kapasitas tersebut dapat berkurang jika seseorang mengidap penyakit tertentu seperti penyakit paru-paru. Berbagai gangguan pada sistem pernapasan beserta gejalanya dapat kalian lihat pada video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.